Ada kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, pemirsa masih bersama Pak Azam, Prof. Joko dan juga Bang Yakub. Tadi kita sempat terjeda, Prof, siapa yang kemudian diperbolehkan untuk mengajukan gelar perkara khusus ini, terus kemudian penentuan gelar perkara khusus ini dilakukan secara tertutup atau terbuka? Ya, dalam peraturan Kapolri itu, gelar itu tadi, yang gelar pertama tadi penetapan tersangka berarti internal. Tapi gelar khusus itu karena ada suatu atensi, permasalahan publik, terus kemudian dari segi politiknya, terus masyarakat juga pengen mengetahui. Nah, pihak-pihak yang mewakili tadi, ya kuasa hukum tadi udah benar ini. Kuasa hukum beliau ini sebagai kuasa hukum meminta gelar khusus betul. Nah, bagaimana gelar khusus sifatnya itu? Hampir sama, tidak ada perbedaan dengan sifat yang gelar tadi. Yang sifat gelar tadi sama. Apa? Menerangkan terhadap bekerjanya pekerja hukum itu dari proses penyelidikan, penyidikan sampai pada apa yang dihasilkan saat ini, apakah berkas ini sudah cukup, alat buktinya sudah ada, atau masih kurang pendalaman. Nah, kalau sudah pendalaman sudah cukup, maka dalam peserta gelar itu bisa mengusulkan, loh ini kok udah cukup, kenapa nggak di P21, segera dong limpahkan ke pengadilan. Itu gambarannya. Nah, bagaimana? Tadi dalam inkuisitor tadi, kembali lagi sistem peradilan kita. Boleh penyidik itu tadi membeberkan bukti-bukti tadi dengan untuk memperlihatkan saja. Tetapi bukan untuk mengobservasi. Mengobservasinya nanti pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh jaksa. Nah, pada saat penyidikan itu, maka alat bukti harus dijaga betul itu oleh penyidik. Boleh hanya mengamati tadi, maka betul kalau hanya mengamati saja, kemudian dibuka, dibolak-balik boleh. Tapi ini barang harus dijaga rahasianya. Jangan sampai sobek, terjadi pertentangan, terjadi perdebatan, rusak ini. Wah, itu pidana lagi itu. Oke. Polisi melanggar SOP nanti. Itu prinsipnya. Oke. Penentuan berapa lama penyidik bisa memperlihatkan itu diatur dalam peraturan gelar perkara khusus itu? Ya, itu kebijakan saja, kebijakan hukum pidana. Oke, bagaimana kemudian Pak Azam bisa memastikan bahwa secara sepersekian waktu yang diberikan oleh penyidik untuk diperlihatkan ijazah itu, banyak kesimpulan yang diambil Pak Azam di awal tadi keterangan Anda? Saya bilang begini, Perkap 6 2009, pasal 31 sampai 33 itu ada dua, yaitu gelar perkara biasa, itu internal kepolisian. Silakan, sudah ya. Tapi saat apa yang diputuskan kita merasa kurang enak, kurang nyaman, kurang tepat, maka kita mengajukan surat permohonan untuk gelar perkara khusus, gitu, Prof. Dan itu sudah terjadi tanggal 21 Juli, tidak direspon. Oke. Kita ajukan lagi tanggal 20 bulan 11 tahun ini, baru direspon. Ya. Nah, setelah direspon dua surat itu, maka berkumpullah termasuk adinda kita, berkumpullah semua sama penasihat hukumnya Joko Widodo, Presiden ke-7, gitulah ya. Jadi di situ memang tidak ada batasan waktu selama proses itu terjadi dan berkumpul, ya artinya saling menyampaikan, kan begitu. Perdebatannya juga kecil ya, tidak terlalu keras, tidak. Kemarin itu ya hanya biasa aja lah. Namun yang menjadi masalah bagi kelompok kita, oke, sudah dilakukan langkah lebih maju daripada Mabes Polri, Polda ini, Prof. Ya. Yaitu dengan jalan memberanikan diri, ya, membuka lak itu ijazah Presiden ke-7. Namun dilihat, tak boleh disentuh, tak boleh diraba, tak boleh dipegang. Saya juga nggak ngerti itu aturan dari mana, aturan internal. Nah, aturan mengikatnya tidak ada itu, tapi internal. Nah, tapi kita menanyakan, kalau ini ijazah dibuka, kan diketahui ada pembanding nggak? Oh ada. Oke. Berapa banyak? 13. Nah kalau begitu boleh nggak pembandingnya kita lihat? Oh nggak bisa. Apa alasan nggak bisanya? Karena ini masalah ranah pribadi. Tidak boleh. Padahal kan bicara hukum ini butuh kepastian, Prof. Ya. Bagaimana orang
bagaimana penyidik menjustifikasi ini barang benar, ya kan? Barang itu asli tanpa menunjukkan pembandingnya kepada kita. Berarti kan tertutup ini, nggak fair juga. Apakah nanti penyidik menyebutkan bahwa pembuktiannya di pengadilan saja cukup? Itu kan bahasa yang biasa terjadi begitu, gitu loh ya. Tapi kan namanya gelar khusus, namanya aja khusus. Khusus itu ya sudah. Oke, dalam hal gini, ini kalau tim TPUA belum memiliki keyakinan bahwa Gini, sesuai apa yang konteksnya bukan soal tapi itu. saya tahan dulu Pak Azam. Saya mau berikan kesempatan Nah, untuk saya sedikit menjelaskan supaya rinci. Oke, tahan dulu. Ya. Bang Yakub terkait dengan gelar perkara khusus kemarin begitu. Pak Jokowi tidak hadir, apa pesannya? Kemudian bagaimana kemudian Jokowi mengeluarkan statement segeralah ini disidangkan untuk menyelesaikan perkara di publik ini? Ya, mungkin Bang, pertama harus kami sampaikan bahwa kami sama sekali tidak berkeberatan dengan adanya gelar perkara khusus itu. Justru setelah kami hadiri, kami bersyukur. Karena kami dapat melihat seluruh rangkaian penyidikan yang telah dilakukan oleh para penyidik. Sangat konklusif, ratusan bukti, puluhan ahli yang sudah dikumpulkan, sehingga kami justru meyakini ketika ini dilimpahkan sudah pasti akan sangat akurat ini. Sangat kuat untuk kasusnya dibawa ke persidangan untuk nanti pembuktian. Jadi sama sekali tidak ada keraguan ataupun kami keberatan. Namun mengenai itu diperlihatkan ijazah, memang awalnya kami sampaikan bahwa ini sebenarnya tidak diatur. Justru malah yang diatur itu sesuai hukum acara itu nanti di persidangan diuji. Karena gelar perkara khusus itu adalah untuk memaparkan semua proses penyidikan yang setelah berlangsung. Itu juga bukan melihat keabsahan apakah penetapan tersangkanya sah atau tidak. Itu sudah ada forumnya, ada upaya hukumnya, ada pra peradilan dan sebagainya. Gelar perkara ini hanya untuk memperlihatkan para pihak. Ini loh yang sudah kami lakukan, kenapa masuk ke unsur pasal ini dan sebagainya. Setelah gelar pun tidak ditemukan ada pelanggaran atau kesalahan SOP dalam penyidikan. Jadi ini yang harus kita pahami bersama dulu. Gelarnya sudah menyatakan bahwa semua sudah dilakukan dengan benar. Nah, mengenai diperlihatkan tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Azam juga, dan semua bisa lihat statement dari yang kemarin hadir. Ternyata ada embosnya loh. Ternyata ada loh watermarknya. Ternyata melewati loh itu garis merahnya itu yang selama ini didalilkan seakan-akan tidak ada dan itu menjadi alasan kepalsuan. Artinya walaupun awalnya kami bilang ini tidak berdasar hukum, tapi kami jadi bersyukur. Oh, tadinya kan mereka melihat, tunjukkan ijazahnya, tunjukkan. Sekarang sudah ditunjukkan dan setelah mereka melihat itu kan, oh ternyata selama ini saya salah. Ada barang itu ternyata. Ijazahnya ada, sudah disita dan semua yang didalilkan tadi tidak ada ABC-nya, ada semua. Jadi walaupun kembali lagi kami sebenarnya awalnya juga mengatakan itu tidak berdasar untuk diperlihatkan, kami juga akhirnya bersyukur karena itu menjadi semacam ya sedikit kisi-kisi lah nanti persidangan akan seperti apa gitu. Apa kemudian yang mendorong tim kuasa hukum agar proses di penyidikan agar segera di PD2 dan segera menuju ke persidangan? Iya, karena yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya sebelumnya adalah akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi ada charge. Dan itu kami hormati, itu sebuah hak. Namun di gelar kemarin kami sampaikan kalau memang ada keinginan untuk mengajukan silakan diajukan. Karena kemarin infonya ada beberapa yang masih belum diajukan dan baru akan diajukan. Sehingga yaitu tadi hasil gelarnya salah satunya rekomendasinya untuk segeralah diajukan. Sehingga kalau memang ingin menggunakan haknya sebagai tersangka untuk mengajukan saksi ada charge, dilakukan dengan serius, jangan sampai mengulur-ngulur saja penyidikan. Karena kami sampaikan juga kalau memang ini hanya untuk mengulur-ngulur, nanti sajalah gunakan haknya di persidangan. Karena masih boleh di persidangan nanti mengajukan saksi ada charge masih boleh. Oke, tim Jokowi menginginkan bahwa persidangan akan segera dipersidangkan. Pak Azam, bagaimana persiapannya sekaligus menambahkan yang tadi, tapi jangan dijawab dulu. Kita harus break sejenak, pemirsa. Dialog NTV akan kembali sesaat lagi.